Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Neng Putri. Kali ini aku bakalan membahas Sistem Keriling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Pengertian keriling. Keriling adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. B. Jenis transfer keriling. Yang pertama ada transfer debit dan yang kedua ada transfer kredit. C. Jenis-jenis keriling. Meliputi 3 jenis, yaitu keriling umum, keriling lokal, dan keriling antar cabang. D. Batasan nominal. Yang pertama, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya Rp 10 juta. Yang kedua, khusus untuk transfer kredit nilai transaksi yang dapat diproses melalui keriling dibatasi di bawah 100 juta. Sedangkan untuk nilai transaksi 100 juta ke atas. E. Manfaat yang didapat melalui SKNBI. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah. Yang kedua, mendapatkan alternatif pelayanan jasa, transfer dana yang kompetitif. Peserta keriling yang pertama peserta langsung, contohnya bank retail dan bank devisa. Untuk yang kedua ada peserta tidak langsung, contohnya BPR. Penyelenggara dan peserta keriling. SKNBI diselenggarakan oleh yang pertama, penyelenggara keriling nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Yang kedua ada penyelenggara keliling lokal atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI. F. Warkat atau nota keriling. Yang pertama adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, atau wesel unjuk. Kedua, syarat warkat yang dapat dikerilingkan. A. Bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikerilingkan, telah dibubuhi cap keriling. 3. Jenis-jenis warkat keriling. Warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. 4. Warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. 5. Warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. G. Warkat yang bukan keriling. Yang pertama, warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat keriling. Kedua, penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. 3. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. 4. Penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. H. Jadwal keriling. Jadwal keliling ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar. Clearing kredit dilaksanakan dalam 2 siklus keriling. Pengiriman transfer data keuangan keriling di atas adalah pada level bank, sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing bank. Biaya keriling. 1. Bank wajib mencantumkan biaya keriling, baik biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah atau masyarakat. 2. Besarnya biaya keriling yang dikenakan bank kepada nasabah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan intern masing-masing bank. Audit terhadap SKN untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan bahwa seluruh sistem clearing berjalan dengan aman. Bank Indonesia secara periodik telah meminta independen IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun jaringan yang digunakan dalam SKNBI. Intercity Clearing. Dalam sistem clearing saat ini Anda dapat melakukan transaksi dengan mengclearingkan cek atau BG yang dapat terima pada wilayah clearing di mana saja sepanjang cek atau BG bank yang Anda terima telah menjadi anggota Intercity Clearing.
L. Pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui automated clearing house. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Neraca clearing. Pada akhir clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Yang dimaksud dengan clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Transaksi clearing otomatis dapat dipecah menjadi 2 jenis. Yang pertama ada transaksi lokal dan yang kedua ada transaksi antar daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertransaksi menggunakan clearing. Yang pertama, pastikan bahwa cek tidak dalam keadaan lusuh, lecek, sobek, karena akan mengganggu pada saat pemrosesan cek tersebut dalam sistem clearing. 2. Pastikan Anda mengclearingkan cek atau transfer uang Anda pada waktu jam pelayanan kas bank Anda agar transaksi Anda dapat diterima pada hari yang sama. 3. Apabila dana tersebut baru diterima di rekening Anda keesokan harinya setelah pukul 9 atau hari-hari selanjutnya, maka Anda dapat meminta kompensasi bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bank di mana rekening Anda berada. 4. Apabila cek yang Anda pegang ditolak dalam clearing, tanyakan pada bank sebab atau alasan cek tersebut ditolak dan mintalah bukti tertulisnya. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.